dan saya digelar pertama. Saya tidak akan bergabung di pemerintahan ini. Tapi saya sangat menghormati pemerintahan ini dan kami akan melakukan kontrol dengan cara yang benar. Yo guys, nah sejak pengumuman nih hasil pemilu yang mengantarkan Prabowo Gibran ke tampuk kekuasaan, ini statement Mas Ganjar yang paling gue tunggu guys. Beliau telah membuat keputusan yang berani menurut gue. Ini baru pemimpin. Mas Ganjar Pranowo memutuskan untuk beroposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip dan janji kampanyenya guys. Sikap ini membuktikan bahwa Mas Ganjar itu memilih untuk menjaga integritas daripada memilih jalur yang mungkin ya lebih mudah secara politik. Nah, ini karena apa? Konsistensi antara kata dan perbuatan. Satu jalur dia. Ini menunjukkan Mas Ganjar sebagai figur yang berbeda dari politisi ayam sayur guys. Yang mudah berubah. Berubah arah angin. Tergantung situasi politik. Nah, ini bukan langkah mudah menurut gue. Mengingat tekanan politik dan godaan untuk bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ini demi keuntungan apa? Jangka pendek. Namun, Mas Ganjar memilih jalan yang lebih sulit guys. Berpegang teguh pada janji yang telah dia suarakan selama kampanye loh ya. Nah, jangan pada waktu kampanye nih menyuarakan lantang perubahan. Waduh. Pas pemilu usai lalu beliau kalah, tiba-tiba berubah arah. Mirip ayam sayur guys. Lenggak-lenggok, genit, berharap dipinang oleh si pemenang. Kacau ya. Sayur gitu. Nah, berada di oposisi memungkinkan Mas Ganjar dan PDI Perjuangan nih untuk mempertahankan daya tawar politik yang tinggi loh, nggak main-main nih. Nah, sebagai oposisi, Mas Ganjar dapat mengkritisi guys kebijakan pemerintah nih dan menawarkan alternatif yang mungkin lebih menguntungkan buat siapa? Kita semua, rakyat. Sekaligus menjaga kesetiaan pengikut nih dan pendukungnya yang mengharapkan perubahan yang substantif loh ya, dan bukan yang hanya retorika. Oke? Nah, hal ini bisa jadi lebih menguntungkan apa? Dalam jangka panjang daripada berkoalisi dengan pemerintahannya Prabowo yang mungkin aja tidak selaras dengan visi dan misinya guys. Ini menggarisbawahi pentingnya check and balance dalam demokrasi. Nah, dalam setiap kesempatan Mas Ganjar Pranowo selalu menekankan kan bahwa menjadi oposisi bukan berarti anti pemerintah lo ya. Lo jangan pada salah sangka. Melainkan pro dengan rakyat. Gue masih inget deh pernyataan beliau. Kata Mas Ganjar nih ya, kami di sini memastikan bahwa semua kebijakan yang dijalankan pemerintah adalah untuk kebaikan bersama, bukan untuk segelintir orang. Gitu kata beliau. Nah, pernyataannya Mas Ganjar dan semoga ini namanya juga harap-harap cemas nih, diikuti oleh PDI Perjuangan. Yang menjadi simbol penting guys dari kelanjutan ide alternatif, pemikiran alternatif yang diusung selama kampanye. Oke? Ini sekaligus menjadi simbol guys dari keinginan rakyat yang memilih mereka. Beroposisi membuktikan kepada publik bahwa suara mereka yang menginginkan adanya alternatif pemikiran nih ya, bukanlah sia-sia. Meskipun hasil pemilu itu belum memenangkan mereka. Ya. Nah, sementara nih, partai lain seperti Nasdem, PKB, bahkan PKS nih, yang mungkin bergabung dengan koalisi pemerintahan, meskipun sebelumnya kan berlawanan guys. Iya kan? Mungkin ini akan dipersepsikan publik sebagai inkonsistensi atau pragmatis guys, secara berlebihan. Keputusan mereka nih, jika bergabung dengan pemerintahan, akan menimbulkan persepsi yang negatif. Taruhan sama gue. Dan di kalangan pemilih yang mengharapkan perubahan nyata. Karena memang
berkat jargon perubahan kan? Iya dong, ingat kan lo? Mereka akhirnya dipilih oleh rakyat. Nah kan lucu dong. Ketika nih, mereka udah dipilih oleh rakyat atas jargon perubahan. Nah, lalu tiba-tiba bergabung masuk ke pemerintahannya. Yang mempunyai jargon keberlanjutan. Iya kan? Kan seolah-olah nih, suara rakyat sedang apa? Diperjualbelikan dong. Iya kan? Gue bisa jamin, pasti nih, minimal nih rakyat pemilih mereka akan kecewa guys. Beneran. Biarin aja, derita mereka nanti nih. Sekarang kita balik lagi ya ke Mas Ganjar ya. Nah, dukungan dari rakyat dan keberanian nih dalam memegang teguh prinsipnya. Nah, ini ke depannya akan mempunyai dampak yang positif. Membuat Mas Ganjar tidak hanya menjadi simbol alternatif pemikiran, tapi juga harapan guys. Beneran. Nah, beliau membuktikan loh bahwa politik bukan hanya tentang kekuasaan dan posisi. Tetapi integritas itu yang penting. Beneran cuy. Nah, kesetiaan Mas Ganjar terhadap prinsip dan janji kampanyenya, ya ini memberikan contoh tentang gimana sih seorang politisi dapat mempertahankan integritas dan tetap relevan kok dalam politik tanpa harus apa? Selalu berada di circle kekuasaan. Gitu loh. Dengan di luar pemerintahan, nih ke depannya nih setiap langkah dari Mas Ganjar. Nah, ini publik akan semakin menyadari pentingnya memiliki seorang pemimpin nih yang berani beroposisi dan tetap konsisten loh dengan nilai dan janjinya. Ganjar Pranowo tidak hanya mengajarkan tentang demokrasi guys melalui kata-katanya, tapi lebih penting lagi melalui tindakannya. Sekali lagi, beliau bukan seorang pemimpin yang mencela-mencele, sen kiri, beloknya ke Kertanegara.